Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 2111270055, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Menjalin kemitraan dan kerjasama. Pengertian kemitraan: suatu kemitraan jangka panjang antara dua atau lebih organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan bisnis tertentu untuk memaksimalkan keefektifan sumber daya dari setiap partisipan. Tujuan kemitraan: tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, saling menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan atau mutualisme. Manfaat dari melakukan kemitraan adalah meningkatkan mutu dan keberlanjutan, mulai dari penyedia input, proses, hingga output yang dihasilkan. Memberikan manfaat sosial, mendukung keberlangsungan program, mengembangkan kelembagaan pihak yang bermitra. Syarat-syarat kemitraan. Persyaratan untuk membentuk kemitraan adalah adanya dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, adanya kesepakatan, saling membutuhkan. Prinsip-prinsip kemitraan: prinsip kesamaan, visi, misi, dan tujuan. Prinsip kebersamaan, gotong royong. Niat untuk kerjasama, tidak berusaha menjatuhkan satu sama lain, tidak saling menyalahkan jika ada suatu hal, kerjasama saling menguntungkan. Prinsip keseimbangan, ada beban tugas yang dipikul, masing-masing pihak memiliki tugas yang seimbang. Prinsip keadilan dan keterbukaan atau transparansi, kedua belah pihak yang bermitra harus saling terbuka dalam melaksanakan programnya, adil dalam pembagian keuntungan, tidak mengutamakan kepentingan individu tetapi kepentingan bersama. Antara satu dengan yang lain saling membantu jika ada kesulitan. Prinsip manfaat, masing-masing pihak merasakan manfaat dari kemitraan tersebut. Dengan kemitraan diharapkan pengetahuan, keterampilan, dan penghasilan dapat meningkat. Prinsip keberlanjutan, dengan kemitraan diharapkan dapat menjamin keberlangsungan program, sehingga dapat terus berjalan hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemitraan untuk mencapai tujuan. A. Konsep dasar. 1. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah: pertama, sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfer kepada manusia. Kedua, memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang. Selanjutnya yaitu A. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, menggunakan pendekatan interaktif. Yang keempat, perspektif jangka panjang. Yang B. Tujuan pembangunan berkelanjutan. 1. Kesejahteraan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan bertujuan memberdayakan masyarakat sebagai organisasi sosial. Yang ketiga, kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tujuan pelestarian lingkungan. Kedua, pengertian kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan untuk mencapai tujuan ini adalah sarana pelaksanaan atau implementasi baik kemitraan secara global maupun nasional untuk mewujudkan seluruh tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan. Penguatan kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan cara mendukung rencana tersebut demi tercapainya target. 17 tujuan SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan.
Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang kesebelas, kota dan komunitas berkelanjutan. Kedua-belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem laut. 15, ekosistem darat. 16, perdamaian, keadilan, kelembagaan, dan yang tangguh. Ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. C. Program pembangunan berkelanjutan kemitraan untuk mencapai tujuan. 1. Kemitraan masyarakat di Desa Bukit Peninjauan. 2. Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kemitraan masyarakat Bengkulu dan masyarakat Seluma. Kemitraan antara masyarakat Bengkulu dan masyarakat Seluma dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti pengembangan industri kecil, pelestarian budaya, dan lain-lain. Berikut ini adalah peningkatan kapasitas dan manajemen keuangan industri kerupuk balok melalui program kemitraan masyarakat di Desa Bukit Peninjauan 2, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Program kemitraan masyarakat di Desa Bukit Peninjauan 2, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan manajemen keuangan industri kerupuk balok. Desa Bukit Peninjauan 2 memiliki potensi yang baik untuk pengembangan industri kecil, terutama industri rumahan di sektor makanan. 2. Kemitraan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Kabupaten Seluma memiliki program keremajaan atau penanaman kembali sawit yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Program penanaman kembali sawit ini diharapkan dapat memajukan perekonomian pertanian di Kabupaten Seluma. 3. PKS Kemitraan Perhutanan Sosial di Seluma. PKS tersebut bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera serta meningkatkan pertumbuhan dan pelestarian hutan di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Seluma. Penandatanganan PKS kemitraan tersebut dilaksanakan di ruang pola pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu, Pemprov Bengkulu juga telah menerapkan perhutanan sosial sebagai salah satu kegiatan unggulan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021 sampai dengan 2026. Pemerintah provinsi telah berupaya mempercepat dan mendukung program perhutanan sosial yang juga melibatkan partisipasi pihak swasta. Diharapkan hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Keempat, pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kabupaten Seluma. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu, Syafriyadi, mengungkapkan bahwa pembangunan pelabuhan perikanan nasional tahap awal di Kabupaten Seluma telah mencapai progres besar 65%. Proyek ini menandai
langkah penting dalam upaya pengembangan sektor perikanan di wilayah tersebut. Pembangunan pelabuhan ini memiliki dampak positif yang signifikan pada sektor perikanan di Kabupaten Seluma dan wilayah sekitarnya. Dengan progres yang cukup baik, diharapkan bahwa pelabuhan ini akan segera menjadi operasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan peluang baru bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kerjasama Basnas dengan pemerintah Kota Bengkulu. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang menerima dan menyalurkan zakat, infak atau sedekah dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan. Informasi mengenai kerjasama antar Basnas dengan pemerintah Kota Bengkulu. Kerjasama antara Basnas dengan pemerintah Kota Bengkulu meliputi beberapa kegiatan. Salah satu contohnya adalah kerjasama dalam program bantuan bedah rumah. Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Basnas Provinsi Bengkulu untuk memberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat membangun rumah yang layak. Selain itu, Basnas Provinsi Bengkulu juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Bengkulu dalam pendistribusian bantuan beasiswa dan pelatihan lanjutan untuk para penerima beasiswa dan UMKM kecil dan menengah. Mungkin itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Semoga yang menonton video ini bisa mengerti dan paham mengenai materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.